yaitu berkaitan dengan masalah fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Ad-Du'a rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita melaksanakan salat Isya, dan kita lanjutkan dengan pelaksanaan salat sunat tarawih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa konsisten dan istiqomah dalam menjalankan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun ini, sehingga Ramadan ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sedikit saya akan mengulas mengenai sebuah masalah yang sering kita dengar bersama, khususnya di bulan Ramadan ini, yaitu berkaitan dengan masalah fidyah. Fidyah ini kita banyak mengetahuinya adalah salah satu pengganti dari pelaksanaan kewajiban puasa Ramadan. Namun demikian, di sebagian masyarakat kita masih ada beberapa kesalahpahaman berkaitan dengan masalah fidyah ini, yang mungkin inilah yang akan saya angkat, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan dan ilmu kita bersama. Fidyah secara makna dasar di dalam bahasa Arab artinya tebusan. Di dalam fikih Islam, fidyah ini biasanya dipakai dalam 3 masalah. Yang pertama adalah dalam masalah tawanan perang. Yang kedua adalah dalam masalah haji. Dan yang ketiga adalah di dalam ibadah puasa. Nah, di dalam ibadah puasa sendiri, fidyah ini dibebankan kepada satu di antara 4 orang. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki kelemahan fisik, tidak bisa berpuasa selama-lamanya, maksudnya sampai dia meninggal. Ya. Misalnya adalah lansia yang fisiknya lemah. Maka lansia ini sebenarnya secara hukum masih wajib puasa, tapi karena tidak bisa melaksanakan puasanya diganti dengan fidyah. Begitu juga masuk dalam kategori ini adalah orang yang memiliki penyakit menahun, yang menurut para dokter tidak bisa disembuhkan. Maka artinya orang tersebut tidak bisa berpuasa juga selama-lamanya. Maka puasanya itu diganti dengan fidyah. Nah, di sini ada sedikit kesalahpahaman. Ada sebagian kita ketika mengalami sakit dan sakitnya itu bisa sembuh meskipun dalam jangka yang cukup lama. Misalnya penyakit itu baru sembuh 3 tahun, 5 tahun atau lebih atau kurang. Orang tersebut kemudian mengganti hutang-hutang puasanya dengan sekedar membayar fidyah. Nah, ini tidak tepat. Karena apa? Karena dia masih punya kesempatan dan kemampuan untuk membayar hutang puasanya itu seperti kewajiban aslinya, yaitu berpuasa. Dan itulah yang langsung ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan dalam 2 ayat yang bunyinya hampir sama. Faman kana minkum maridhan, barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dia dalam keadaan
musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, lalu dia tidak bisa berpuasa, maka gantilah pada hari yang lain. Mengganti pada hari yang lain ini artinya adalah dengan berpuasa, bukan dengan membayar fidyah. Jadi fidyah untuk orang yang sakit hanya untuk yang sakitnya menahun, yang menurut para dokter tidak atau belum ditemukan obatnya. Kemudian yang kedua, fidyah juga dibebankan kepada seseorang yang terlambat membayar hutang puasa. Jadi misalnya pada Ramadan tahun lalu ada seorang punya hutang puasa 5 hari. Sampai akhirnya datang Ramadan ini dan dia belum membayar puasa tersebut. Maka artinya waktu pembayaran puasanya sudah habis. Maka orang ini tentu hutang puasanya masih tetap terbebani padanya, harus dia qadha. Namun selain qadha, orang tersebut juga terkena hukuman keterlambatan dalam pembayaran puasa, ya, dan bebannya harus dibayar dengan fidyah. Jadi misalnya dia hutang 5 hari, artinya dia harus qadha 5 hari dan bayar fidyah 5 fidyah, yang nanti kadarnya akan saya sebutkan. Ya, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, fidyah juga dibebankan kepada seseorang yang meninggal dunia, punya hutang puasa Ramadan, lalu puasa itu tidak bisa dibayarkan oleh keluarganya atau oleh orang lain, maka qadha Ramadan itu bisa diganti dengan fidyah. Ya, jadi seseorang yang meninggal punya hutang puasa, maka hendaknya keluarga mempuasakan atas almarhum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi shiyam, dan dia punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya, maksudnya keluarganya, mempuasakan atas nama orang itu. Ya, kalau wali ini pun tidak mampu dengan berbagai alasan, maka boleh diganti hutang-hutang itu dengan membayar fidyah. Jadi dihitung berapa hutang almarhum. Misalnya dia punya hutang 30 hari, dibayar fidyah 30 fidyah untuk hutangnya tersebut. Kemudian rahimakumullah, yang keempat adalah fidyah ini dibebankan kepada seseorang yang tidak berpuasa karena orang lain. Ya, tidak berpuasa karena orang lain. Contohnya adalah ibu hamil atau perempuan menyusui yang tidak bisa berpuasa karena anaknya. Jadi misalnya ada ibu hamil datang kepada dokter, diperiksa kandungannya, ternyata kandungannya ini sedang tidak sehat. Maka ibu tersebut terpaksa tidak puasa, bukan karena diri ibu yang lemah, bukan, tapi karena anaknya. Atau ada seorang ibu yang tidak yang mendapati bayinya itu kekurangan cairan ketika disusui, ya, sehingga dia perlu minum yang banyak, makan asupan yang cukup supaya susunya itu bisa memenuhi kebutuhan bayinya. Nah, maka seperti ini, ibu seperti itu dia tidak puasa, wajib mengganti puasanya dengan qadha dan juga membayar fidyah. Ya. Nah, di sini ada banyak sekali kesalahan, saya sering sekali mendapatkannya. Ada ibu-ibu yang hamil tidak puasa atau menyusui tidak puasa, lalu dia sekedar membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Saya kembali ulangi, membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Pendapat ini hadirin memang ada, tapi pendapat yang sangat lemah. Pendapat sebagian sahabat Nabi, tapi tidak ada seorang ulama pun setelahnya yang menjadikan sebagai rujukan. Artinya sebagai sebuah pendapat fikih itu ada, tapi sebagai sebuah pendapat yang dirujuk oleh para ulama-ulama setelahnya, maka pendapat ini termasuk pendapat lemah yang tidak diakui. Makanya para ulama 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat, ibu-ibu yang hamil
dan perempuan yang menyusui, dia mengqadha, bukan sekedar membayar fidyah. Dan ini salah satu kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berapa kadar fidyah yang harus kita bayar? Menurut umumnya para ulama, fidyah itu besarannya adalah 1 mud. Mud itu kira-kira takaran makanan kecil di zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi itu ada 2 takaran makanan. Takaran besar namanya 1 sok. Ini ukuran zakat fitrah. Adapun mud itu takaran kecil. Berapa perbandingannya? 1 sok itu 4 mud. 1 sok 4 mud. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa besaran fidyah yang sebesar 1 mud, maka 1 mud itu adalah 1/4 zakat fitrah. Bapak Ibu di sini ada yang bayar misalnya 2,5 kilogram ya. 2,5 kilogram itu 1/4-nya 625 gram. 6/4 on. Ya. Yang membayar zakat fitrah 3 kilo, 1/4-nya itu adalah 750 gram. 7,5 on. Itulah fidyah. Dan ini pendapat umumnya ulama. Ada ulama mazhab Hanafi mengatakan fidyah 1 sok. Ini mazhab Hanafi, ya, nggak ada di Indonesia Hanafi. Tapi 1 soknya ini 1 sok kurma, Pak. Ya, ukurannya kira-kira 3,8 kilo kalau di dalam mazhab Hanafi. Ini mahal sekali kita kalau beli kurma pakai mazhab Hanafi ini. Makanya tidak dipraktekkan. Dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Hambali, orang membayar 1 mud itu kalau gandum. Tapi selain gandum, misalnya beras, jagung, itu adalah 2 mud. Jadi 1,5 kilo kira-kira, itu mazhab Hambali. Tapi umumnya ulama, termasuk kita di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, umumnya 1 mud, 1 fidyah itu 1 mud. Ya, jadi 1/4-nya zakat fitrah. Apakah boleh dibayar dengan uang? Menurut kebanyakan ulama kontemporer zaman sekarang, dibolehkan membayar dengan uang sebagaimana kebolehan membayar zakat fitrah dengan uang. Jadi dikonversikan saja, dihitung saja berapa mud kewajibannya, lalu diganti dengan uang dengan standar beras yang biasa dia konsumsi, atau paling tidak beras yang masih layak dikonsumsi oleh kebanyakan orang. Dan terakhir, rahimahumullah, apakah fidyah itu bisa gugur? Fidyah bisa gugur kalau yang punya kewajiban punya uzur, misalnya karena sakit atau sudah tua, lalu dia tidak punya uang untuk membayar fidyah, maka ketika itu fidyahnya gugur, tidak terhutang, tidak menjadi tanggungan. Ya. Tapi kalau fidyah karena kesalahan, maka itu terhutang, harus dia bayar ketika dia mampu. Rahimahullah, inilah sedikit pembahasan tentang fidyah yang perlu kita ketahui, dan mungkin banyak di antara kita yang perlu mengamalkan ini ya untuk berbagai hal yang ada di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.